Aku ini cuma bangku tua, terbuat dari kayu yang mulai lapuk, duduk diam di sudut taman kekuasaan. Banyak orang pernah duduk di atasku. Pejabat, tamu negara, rakyat kecil, bahkan mereka yang datang dengan janji besar, lalu pergi dengan tangan penuh. Hari ini, aku mendengar suara yang berbeda. Suara yang keras, tegas, dan tak biasa bagi telingaku yang sudah lama akrab dengan basa-basi. Presiden berbicara tentang penyitaan aset triliunan rupiah, bukan ratusan miliar, bukan sekadar angka di laporan, tapi triliunan dari sekitar 20 korporasi yang selama ini ingkar kewajiban pada negara. Aku terdiam, karena aku tahu, dari angka-angka itu, Presiden menyebut sesuatu yang jauh lebih nyata. 6 triliun rupiah bisa memperbaiki 6.000 sekolah, bisa membangun 100.000 rumah layak huni bagi pengungsi bencana. Aku membayangkan anak-anak belajar di ruang kelas yang tak bocor, dan keluarga yang akhirnya tidur tanpa takut hujan. Lalu Presiden mengibaratkan kekayaan negara sebagai darah dalam tubuh manusia. Analogi yang sederhana, tapi menusuk. Katanya jika darah terus bocor, lewat korupsi, laporan palsu, under-invoicing, dan suap, maka tubuh itu akan lemah dan akhirnya mati. Aku ini bangku tua, dan aku sudah terlalu sering melihat kebocoran itu dianggap biasa. Sedikit diambil, sedikit dimaklumi. Sampai akhirnya bangsa ini kehabisan tenaga. Tapi hari itu, nada Presiden berbeda. Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak ragu, tidak takut, dan tidak bisa dilobi. Tak ada lagi cerita pandang bulu. Tak ada lagi nama besar yang kebal. Ia bahkan menegaskan, langkah-langkah di tahun 2026 akan jauh lebih berani. Aku bergeser sedikit, kayuku berderit, karena kata berani di negeri ini sering mahal harganya. Presiden lalu bicara tentang pengorbanan. Katanya, ia siap berkorban demi rakyat Indonesia. Tak gentar tekanan asing, tak peduli fitnah yang diarahkan pada pemerintahannya. Sebagai bangku tua, aku tahu, tekanan asing itu nyata. Fitnah itu senjata lama, dan mempertahankan kekayaan negara seringkali lebih sulit daripada mencurinya. Di akhir, Presiden memberi apresiasi, bukan pada diri sendiri, melainkan kepada Jaksa Agung dan Satgas PKH. Ia menyebut mereka patriot, pendekar sejati, orang-orang yang berdiri tegak di tengah sistem yang sudah lama sakit oleh korupsi. Aku tersenyum dalam diam, karena di negeri ini, pujian kepada penegak hukum yang jujur jarang terdengar lantang. Aku bangku tua. Aku tidak memilih siapa yang duduk di atasku. Tapi aku bisa merasakan getar kata-kata yang diucapkan di sekitarku. Dan hari itu, aku mendengar sesuatu yang sudah lama tak kudengar. Niat untuk menutup kebocoran, bukan sekadar menambalnya. Jika kata-kata itu benar-benar dijalankan, mungkin suatu hari nanti, aku akan melihat anak cucu bangsa ini duduk di atasku. Bukan untuk mengeluh tentang ketidakadilan, tapi untuk menceritakan bahwa kekayaan negeri ini akhirnya kembali kepada pemiliknya, rakyat. Aku bangku tua, dan aku masih di sini, menunggu apakah janji akan menjadi sejarah, atau hanya angin yang lewat.